Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Sugiono, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kelompok kami waktu juga kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami tentang perkembangan hukum fisioterapi di Indonesia dan hukum fisioterapi di beberapa negara. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Firman Triadi, kemudian yang selanjutnya ada saya sendiri, Salma Fahria Adristi, dan yang terakhir ada teman kami, Salwa Mailani. Langsung saja saya persilahkan untuk pemateri pertama, yaitu Rizky untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Rizky Firman Triadi dengan NIM P272260212667. Saya akan menjelaskan batasan fisioterapi. Yang pertama dimulai dari pengertian fisioterapi, yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yang meliputi fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, latihan fungsi, dan juga komunikasi. Kemudian slide selanjutnya masih tentang batasan fisioterapi, yaitu pelayanan fisioterapi yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang fisioterapis yang memiliki fungsi pengetahuan dasar dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang fisioterapi, dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan upaya fisioterapi. Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Hal yang disebabkan oleh karena pasien atau klien fisioterapi secara penuh mempercayakan problematik atau permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Kemudian slide selanjutnya masih tentang batasan fisioterapi. Fisioterapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, ilmu fisioterapi adalah sintesa ilmu biofisika, kesehatan, dan ilmu-ilmu lain yang mempunyai hubungan dengan upaya fisioterapi pada dimensi promosi, pencegahan, intervensi, dan pemulihan gangguan gerak dan fungsi secara penggunaan sumber fisik untuk penyembuhan seperti misalnya latihan, teknik manipulasi, dingin, panas, serta modalitas elektroterapeutik. Kemudian slide selanjutnya yaitu membahas tentang kualifikasi pendidikan. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, fisioterapis terdiri dari dua kategori, yaitu fisioterapis terampil dan fisioterapis ahli. Fisioterapis terampil adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan ahli madya fisioterapi yang program pendidikannya telah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan fisioterapis ahli adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan sarjana fisioterapi. Untuk menjadi fisioterapis ahli dipusatkan pada universitas atau studi lain setingkat. Universitas yang meliputi sekolah tinggi, poltekkes, dan lain-lain minimal 4 tahun dan diakreditasi sebagai standar sarjana penuh secara hukum dan diakui profesinya. Sehingga fisioterapis ahli adalah yang telah menyelesaikan pendidikan fisioterapi minimum 4 tahun. Kemudian pada awalnya ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376 garing Menkes garing SK garing 3/2007 tentang standar profesi fisioterapi dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kemudian slide selanjutnya yaitu standar kompetensi fisioterapi. Standar kompetensi fisioterapi adalah pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapis di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk output.
aturan fisioterapi di berbagai negara. Fisioterapis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang cukup langka, namun sangat dibutuhkan di Indonesia dan juga di berbagai negara lain. Fisioterapis dari berbagai negara ini tergabung dalam satu organisasi dunia yang dinamakan World Physiotherapy. Nah, di dalam World Physiotherapy ini ada bergabung sebanyak 623.000 fisioterapis. Dari banyaknya fisioterapis yang bergabung di World Physiotherapy ini, saya akan mengambil 3 negara untuk menjelaskan mengenai perbedaan atau mungkin apa sih yang berbeda dari hukum atau aturan di Indonesia dengan negara lain. Yang pertama yaitu Jepang. Jepang memiliki 107.927 fisioterapis dan Jepang merupakan negara dengan jumlah fisioterapis terbanyak pertama menurut World Physiotherapy. Jepang ini bergabung dengan World Physiotherapy sejak tahun 1970. Organisasi fisioterapi nasional di Jepang bernama Japanese Physical Therapy Association. Di Jepang ini ada satu hukum yang berhasil saya temukan atau mungkin aturan, yaitu di mana setiap calon tenaga kesehatan fisioterapi wajib mengikuti ujian nasional fisioterapi atau yang dinamakan National Physical Therapy Examination. Kalau di Indonesia mungkin sama sebutannya dengan uji kompetensi. Jadi setiap tenaga kerja fisioterapi di Jepang itu harus mengikuti ujian nasional fisioterapi ini, yang mana sebelum mengikuti ujian nasional fisioterapi ini mereka harus sudah lulus D3 atau lulus sarjana atau mungkin program vokasi fisioterapi. Baru mereka bisa mengikuti ujian nasional fisioterapi ini. Sedangkan untuk tenaga kerja asing, mereka boleh membawa sertifikat fisioterapis dari negara masing-masing. Jadi tidak harus ada sertifikat internasional seperti itu. Lalu mereka bisa mengikuti ujian nasional fisioterapis di Jepang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Prancis. Prancis ini memiliki 97.421 fisioterapis. Prancis merupakan negara dengan jumlah fisioterapis terbanyak, kedua menurut World Physiotherapy. Mereka bergabung dengan World Physiotherapy sejak tahun 2020. Organisasi fisioterapi nasional di Prancis namanya Dewan Fisioterapis Nasional Prancis. Di Prancis ini ada beberapa hukum atau aturan mengenai fisioterapi. Yang pertama yaitu tugas utama fisioterapi di Prancis ini adalah rehabilitasi. Jadi lingkup kerjanya termasuk mulai dari rehabilitasi dari sisi psikologi sampai fisikalnya. Jadi fisik dan psikis ya. Kemudian yang kedua ada pelayanan fisioterapi di Prancis ini bisa didapatkan di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan, atau di klinik. Kemudian yang ketiga, bantuan hanya akan didapatkan pasien jika berobat ke tenaga kesehatan spesialis dengan rujukan dari dokter umum. Untuk bagian ini maksudnya bantuan seperti BPJS, jaminan kesehatan, itu hanya bisa diberikan dengan rujukan dari dokter umum. Jadi kalau misal di Prancis, jika kita langsung berobat menuju tenaga kesehatan spesialis, salah satu contohnya yaitu fisioterapi, maka bantuan yang didapatkan dari pemerintah akan lebih sedikit daripada jika kita berobat ke fisioterapis menggunakan rujukan dari dokter umum. Yang keempat, untuk menjadi fisioterapis di Prancis, orang harus bergelar diploma. Yang kelima ada Physiotherapist Code.
of Ethics. Jadi kode etik fisioterapis Prancis. Isinya kurang lebih sama dengan kode etik fisioterapi di Indonesia, yaitu bagaimana fisioterapis harus bersikap dengan pasien, sesama rekan kerjanya. Seperti itu, kurang lebih sama. Kemudian selanjutnya ada Amerika Serikat. Di Amerika ini ada 65.861 fisioterapis. Mereka bergabung dengan World Physiotherapist sejak 1951. Organisasi Nasional Fisioterapi Amerika namanya American Physical Therapy Association. Kemudian ada beberapa aturan atau hukum fisioterapi di Amerika. Yang pertama yaitu untuk menjadi fisioterapis harus mendapatkan gelar doktor terapi fisik dari komisi akreditasi dalam program pendidikan terapis fisik terakreditasi dan lulus lisensi negara. Kemudian pendapatan mereka rata-rata $85.000. Dan yang terakhir yaitu ada kode etik fisioterapi di Amerika yang bernama Code of Ethics for the Physical Therapist. Sama dengan Prancis tadi, isi dari kode etik Amerika ini kurang lebih sama dengan kode etik yang kita miliki, yang negara kita miliki, yaitu ada menjelaskan bagaimana seorang fisioterapis harus bersikap dengan pasiennya, juga dengan sesama tenaga kesehatan fisioterapis atau sesama dengan tenaga kesehatan lain.